ada pemutihan untuk yang punya tunggakan lebih dari 24 bulan. Benar tak informasinya? Kalau untuk terkait pemutihan, itu belum ada regulasi dan mekanisme resmi dari pemerintah ya Kak. Tapi kalau terkait jumlah tunggakan maksimal, itu benar. Maksimal jumlahnya itu hanya 24 bulan ataupun 2 tahun. Bila peserta menunggak lebih dari 2 tahun, yang ditagihkan hanya 24 bulan ataupun 2 tahun Kak Risdianto. Kak Meli Hutahian, Kak, bayi 6 bulan bisa buat BPJS? Bisa banget Kak Meli. Bayi baru lahir pun itu bisa langsung daftar BPJS Kesehatan. Lansia yang sudah umurnya berapa ratus tahun juga bisa buat BPJS Kesehatan. Asal yang pertama dia warga negara Indonesia dan mantap di Indonesia dan membayarkan iuran, bisa Kak daftar BPJS Kesehatan. Kak Yesi, belum ada pemutihan ya Kak Yesi, karena kami juga menunggu regulasi dari pemerintah Kak terkait pemutihan. Kak, BPJS saya aktif tanggal 2 Desember besok, apa bisa langsung dibuat berobat? Bisa Kak, Anda bisa langsung digunakan jika sudah aktif, bisa langsung digunakan tanpa ada masa tunggu Kak. Kak Siska Ameliawati, bisa pakai online Kak daftarnya, tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan. Ini ya Kak, silahkan di screenshot nih yang mau tanya cara updating data, cara daftar BPJS Kesehatan, perubahan nomor handphone, pengurangan anggota keluarga, mau ngecek tunggakan, mau pengaduan, bisa langsung pakai satu kanal layanan namanya Pandawa, pelayanan administrasi menggunakan WA. Ini kontak personnya 0811 8165 165, silakan di screenshot. Kak Is mau daftar apa? Yang peserta yang bayar, bantuan pemerintah atau pegawai Kak Is? Kalau mau ke pemerintah, Kak Widi 19, silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial Kak untuk diajukan ke bantuan pemerintah. Karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, verifikasinya, persyaratannya, kemudian ketersediaan anggarannya tergantung dari pemerintah Kak Wid sama Kak Ish. Kak Cici Nando, semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan berdasarkan indikasi dari petugas medis, bukan dari permintaan peserta. Di peraturan Presiden nomor 59 tahun 2023 itu dijelaskan Kak, ada 2 pelayanan kesehatan yang tidak jaminnya ya. Peraturan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan. Nah, ya Kak. Nah, misal nih Kak, salah satu pelayanan kesehatan tidak jamin itu yang pertama ya. Di sini yang mungkin tanya, ada nggak Kak ini dijamin nggak sama BPJS? Dijamin nggak? Ada 21 penyakit yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama, penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa. Itu ditanggung oleh pemerintah langsung. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika seperti operasi plastik, perawatan gigi seperti behel, penyakit akibat tindak pidana seperti penganiayaan atau kekerasan seksual, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kemudian penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri. Yang keenam, penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat, itu nggak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Penyakit yang tidak di-cover BPJS Kesehatan lainnya terkait dengan pengobatan infertilasi atau kemandulan, nah itu nggak bisa. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah seperti tawuran. Nah, yang punya anak bujang yang suka berantem itu nggak dijamin ya. Pelayanan kesehatan yang tidak dilakukan di luar negeri itu nggak dijamin oleh BPJS Kesehatan karena berlakunya BPJS itu di Indonesia. Terus pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
Kak Indrayani ini lagi bahas Kak pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kalau bronkitis selama itu indikasinya medis dijamin Kak. Ini saya lagi bahas yang ke 21 pelayanan kesehatan tidak dijamin Kak. Alat kontrasepsi nggak dijamin, perbekalan rumah tangga nggak dijamin, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial nggak dijamin, pelayanan yang sudah ditanggung oleh program lain itu nggak dijamin, terus pelayanan lainnya tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan, nah itu nggak dijamin Kak. Gitu ya Kak Ryuki. Bu, kalau BPJS dinonaktifkan diaktifkan ke puskesmas bisa nggak bisa Kakak cantik. Kalau untuk daftar mandiri tergantung segmennya. Kalau bantuan pemerintah Kak Ryuki silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Tapi kalau mau daftar yang mandiri itu bisa ke kantor BPJS Kesehatan atau kalau layanan online nih ya Pandawa, bisa pendaftaran baru, ini nomor kontaknya. Kalau yang pekerja itu didaftarkan oleh pemberi kerja. Kak Jue, mohon maaf Kak Jue, coba di reverse lagi Kak, karena banyak pertanyaannya ketimpal Kak Jue, mohon maaf ya Kakak. Kak Mel, silakan di-update aja nomor handphonenya Kak. Ini Pandawa, ini nomor handphonenya, perubahan dan perbaikan data. Nanti di-update nomor handphonenya. Kemudian pada saat login mobile JKN-nya pilih lupa password. Nanti dikirimkan kode verifikasi. Namun dipastikan ada pulsa ya Kakak. Kak Lutfia, kontrol belum masuk ke aplikasi JKN. Bagaimana ya Bu? Kontrol online ke Vaskes tingkat lanjutannya Kak. Nggak bisa Kak Ryuki, karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu yang memiliki anggaran. Terus yang verifikasi itu dinas terkait Kak, itu sesuai dengan undang-undangnya ya Kak, kalau kami baca. Tapi kalau dari pemerintah daerahnya Kakak itu bisa dilakukan di puskesmas, kami kurang paham Kak, karena yang untuk pemerintah itu teknisnya adalah sepenuhnya dari mereka Kak. Oh ini Kak Jue, mengetahui anak kita udah dapet KIS gimana? Soalnya baru masuk ke orang tua Kak. Jawab ya Kak, thank you. Nah ini ya Kak, Kakak boleh ke Pandawa, kebalik ke Pandawa ini. Silakan di screenshot nomor handphonenya dulu. Nanti Kakak pilih cek informasi di sini. Informasi cek status kepesertaan. Jadi nanti diinformasikan status kepesertaannya terdaftar sebagai segmen apa. Itu ya Kak Jue. Jawab ya Kak Jue ini Kak. Silakan dibuka lagi screenshot nomor handphonenya. Sudah? Oke. Kak Agus, Kak mau nanya, kalau ganti alamat BPJS-nya itu di mana ya? Apa di kantor desa apa langsung ke puskesmas? Ke WA Kak, nggak bisa. Ke WA Pandawa, lapor ke BPJS Kesehatan. Ini nomor handphonenya. Ini karena layanannya, nomor handphonenya. Pilih nanti perubahan dan perbaikan data. Kenapa Mama Q? Kenapa ya bayi kalau buat BPJS dihitung bayinya dari 0 bulan? Kan kita buat usia 3 bulan. Maksudnya gimana Kak? Iuran bayi baru lahir itu dihitung sejak lahir Kak. Kak Mama Q terdaftar sebagai peserta apa? Yang bayar Kak, bantuan pemerintah Kak, atau pegawai Kakak cantik Mama QQ? Kalau mandiri, iurannya yang memang dihitung sejak lahir Kakak. Itu mengacunya kepada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Boleh Kak dibuka ke publik kok Kak peraturan Presiden tersebut. Karena daftar bayi itu sejak dia lahir Kak, bukan di usianya 3 bulan. Kak Kamelia, screening kesehatan itu diwajibkan 1 kali setahun Kak. Itu adalah untuk mendeteksi kemungkinan penyakit risiko tinggi yang ada di peserta JKN, biar bisa diantisipasi sedini mungkin penyakit yang kemungkinannya akan diderita oleh pasien. Iya benar sekali Kak Mama Q, makanya daftar iuran bayi, daftar bayi itu dari lahir. Di tiap-tiap rumah sakit yang bekerja sama, kami sudah minta tolong Kak untuk diinformasikan ke keluarga ke pasangan ataupun keluarga ataupun ibu dan sebagainya, keluarga pasien ya,
Syaratnya cukup mudah kok Kak, bawa surat keterangan lahir sama kartu keluarga orang tua. Nanti didaftarkanlah bayinya dalam bentuk identitas. Bayi nyonya, misalkan bayi nyonya Mama Kiki, bayi nyonya Kiki misalkan. Nah, itu hanya berlaku identitasnya 3 bulan Kak, ataupun berlaku sementara. Nah, selama usia 3 bulan tersebut, orang tua diharapkan untuk melakukan perubahan identitas anak dengan melengkapi kartu keluarga dan surat keterangan lahir ataupun akta anak. Diupdatinglah data anak sesuai dengan nama yang sebenarnya. Nah, nanti anaknya bisa berobat menggunakan KIA. Kalau bisa sih sebelum 3 bulan ya Kak, karena mengantisipasi JKN anaknya itu nonaktif. Takutnya pada saat mau menggunakan BPJS anaknya nonaktif. Kasian ya Kak. Kak Acan mau aktifin BPJS anak kuliah pakai PDDIKT bisa Kak? Kalau aktifin anak usia tanggungan, batas usia sampai umur 25 tahun kalau tidak kuliah. Lapornya ke BPJS Kesehatan Kak, kalau khusus kesehatan ya Kak. Tapi saya kurang paham kalau terkait tunjangan tanggungan ya Kak. Yang jelas untuk pengurusan pengaktifan itu ke BPJS Kesehatan. Bisa pilih ke Pandawa. Ini nomornya nanti pilih pengaktifan mana ya, pengaktifan kembali status kepesertaan dengan melampirkan surat keterangan kuliah anak. Ada layang-layang. Kak Bubu, selamat siang Kak Bubu. Kalau untuk peserta yang dari pemerintah itu silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kakak. Halo Kak Bambang BBM dari Patis, jauh kali ya. Saya dari Bangka Belitung Kak. Kak Megumi Desert, Kakak mau aktifin sebagai peserta apa? Karena kita ada banyak macam segmen Kak. Yang bayar bantuan pemerintah atau pegawai. Yang bayar ke kantor BPJS Kesehatan ini. Kalau pemerintah ke dinas kesehatan. Kalau yang pegawai sesuai dengan tempat kerja. Kak Ami kejawab ya, kalau mau ke bantuan pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Kak Rosi terdaftar sebagai peserta apa? Yang bayar kah, bantuan pemerintah kah, atau pegawai Kakak? Kak, aku swafotonya nggak bisa, mau rubah data nomor HP biar bisa masuk mobile JKN. Oh, dipastikan kondisi swafotonya kenapa Kak? Fotonya ngambil dari jarak jauh aja Kak, biar filenya bisa masuk Kak. Terlalu gede ya Kak filenya. Oh, Kak Megumi, kalau statusnya masih aktif itu bisa digunakan KN. Terima kasih jawabannya. Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial KN untuk diajukan ke pemerintah. Kak Hernawati, kalau untuk terkait pemutihan kita belum ada regulasi resminya ya Kak. Kak Hun udah bayar tunggakan. Kak Hun kalau sudah bayar tunggakan, jika sebagai peserta mandiri langsung bisa aktif tanpa ada masa menunggu. Kak Nova Juju, Kak mau tanya, saya kan pernah daftar mobile JKN, terus sekarang lupa password. Tinggal pilih lupa password aja Kak pada saat login mobile JKN-nya. Nanti akan dikirimkan link untuk verifikasi password ke alamat email ataupun nomor handphone yang terdaftar. Kak Munbi, kalau kehamilan gak perlu lapor ke BPJS Kesehatan Kak. Yang jelas Kakak harus periksa dulu kehamilannya, biar bisa dicek nih kondisi bayinya di dalam kandungan seperti apa. Nah, takutnya kan kondisi bayinya butuh persalinan normal ataupun sesar, kondisi ibunya seperti apa. Jangan lupa cek ya Kak pada saat mau persalinan. Nah, nanti kalaupun sesar harus ada rujukan dari vaskes tingkat pertama. Tapi kalau dia pada saat normal bisa langsung masuk IGD rumah sakit.
Nah, Kak Halimah, Kak kalau dapat WA screening teridentifikasi ya Kak, penyakit itu gimana ya Kak? Kalau penyakitnya pada saat Kakak sudah isi screening kesehatan itu kan ada kondisinya ringan, sedang atau tinggi. Biasanya ada tips-tips supaya mengontrol lah penyakit yang kakak tersebut. Atau boleh kakak ke vaskes tingkat pertama bila penyakit tersebut sudah butuh untuk pengecekan oleh petugas medis kakak. Kak Her, anak baru daftar BPJS dan ikut BPJS bapak dari perusahaan, nanti otomatis dibayar apa harus lapor dulu? Lapor kak, lapor ke pihak PSI perusahaannya kak untuk diajukan sebagai peserta dari pekerja. Mau nanya pemutihan, Kak Fitri, kalau untuk terkait pemutihan